apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda, tentunya dalam program podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bidang keuangan dan juga pengelolaan aset di Universitas Andalas. Hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Andalas, Bapak Dr. Hefrizal Handra, MSOK SC. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam para pendengar, pemirsa. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, Muslimah. Terima kasih ya sudah Sama-sama Pak menyediakan waktu untuk diskusi. Ya. Sebelumnya kita ucapkan selamat ya Pak atas pelantikan sebagai Wakil Rektor 2 pada tanggal 7 Juni berapa minggu lalu. Nah, sekarang Bapak sudah di bidang 2 nih Pak. Tentu berbeda dengan yang sebelumnya Pak ya. Waktu Wakil Rektor 3 itu mengelola mengelola bidang SDM. Nah, kalau ini mengelola bidang keuangan dan pengelolaan aset UNAN. Nah, kondisinya seperti apa nih Pak? Kalau bidang keuangan saat ini dan juga pengelolaan aset di Universitas Andalas. Baik, terima kasih Muslimah dan juga Bapak Ibu para pendengar ya. Pertama mengenai pengelolaan keuangan dan aset ya di Universitas Andalas, itu kan sudah secara bertahap kita setelah PTNBH ya, secara bertahap kita sudah beralih ke sistem PTNBH, di mana regulasinya, peraturan-peraturannya mengacu kepada peraturan internal ya, terutama peraturan rektor, dan juga tentunya ada yang diatur oleh MWA berkaitan dengan kebijakan umum ya. Nah, itu artinya transformasi dari pengelolaan keuangan sebagai BLU, kemudian menuju pengelolaan keuangan yang lebih otonom ya. Nah, itu kan memerlukan waktu ya, dan transformasinya sudah kita lakukan sejak tahun 2022 ya. 2022, 2023. Nah, itu sampai sekarang kita sudah secara bertahap dan sudah mulai mengikuti regulasi-regulasi yang berlaku di internal UNAN ya. Meskipun demikian, memang harus kita akui bahwa mindset sebagian besar kita yang ada di Universitas Andalas ini itu masih mindsetnya BLU gitu ya. Mungkin termasuk juga bisa juga kita juga mungkin termasuk mindsetnya masih mindset BLU. Nah, itu yang mungkin kita perlu lakukan perubahan secara bertahap. Nah, kemudian berkaitan dengan pengelolaan keuangan, karena kita sudah punya sedikit lebih luas otonomi di dalam pengelolaan keuangan, terutama pengelolaan penerimaan yang yang di luar dari pemerintah pusat ya, di luar bantuan dari pemerintah pusat. Nah, itu kemudian kita kelola di dalam sebuah rencana kerja dan anggaran tahunan ya. Sebenarnya kalau untuk keuangan ini kan ada keterkaitan juga dengan anggaran ya, di mana anggaran itu menjadi domainnya bidang 4 ya di Direktorat Perencanaan ya. Nah, di situ koordinasi sangat diperlukan antara bidang 2 dan bidang 4 berkaitan dengan anggaran dan keuangan. Nah, kira-kira gitu. Nah, sementara itu untuk pengelolaan aset, nah sekarang ini kan kondisinya mungkin perlu kita sama-sama ketahui bahwa aset itu sudah diserahkan oleh pemerintah kepada UNAN. Nah, sehingga di luar tanah ya, di luar tanah yang tetap menjadi milik negara, itu sudah diserahkan kepada Universitas Andalas. Jadi tanah masih menjadi milik negara dan akan menjadi milik negara selamanya. Sementara yang berada di luar tanah, yang sebelumnya itu adalah termasuk aset negara, itu sudah diserahkan pengelolaannya kepada PTNBH UNAN. Bangunan-bangunan yang ada di atas tanah, seluruh peralatan, ya, nah itu sudah kita kelola sendiri sekarang. Ya,
pemeliharaannya, nah pendataannya dan juga pencatatan dan seterusnya. Nah, ini yang kita masih belum transformasi lah, ya bisa dikatakan begitu, karena kita masih mindset barang milik negara. Gitu ya, Pak ya. Ya, mindset barang milik negara. Termasuk juga bahkan aplikasinya kita juga belum memiliki aplikasi sendiri berkaitan dengan pengelolaan barang milik UNAN, ya. Nah, sehingga ini sudah sudah menjadi temuan ini bagi auditor UNAN. Nah, kenapa kok UNAN masih menggunakan sistem pengelolaan BMN gitu ya? Nah, kita masih akan menggunakan BMN untuk tanah yang menjadi milik negara. Jadi kita ini dua fungsi nih. Satu, barang milik negara yang tetap kita kelola itu adalah tanah terutama. Yang lainnya adalah barang milik UNAN yang kita kelola dan kita optimalkan. Nah, jadi kalau tanah itu memang kita yang mengelola ya, tapi milik negara, bukan milik UNAN. Jadi nanti jangan sampai disalah artikan ya bahwa tanah tetap menjadi milik negara. Kita boleh menggunakan dan memanfaatkan tanah itu. Nah, kalau tanah itu kita bisniskan, nah itu aturannya belum clear sekarang nih. Apakah kemudian tanah itu kita sewa ya ke negara? Nah, ini masih kita tunggu regulasi-regulasinya. Tapi sekarang itu menjadi isu utama di seluruh PTNBH, di mana tanah milik negara yang kemudian digunakan untuk bisnis, dijadikan hotel atau apa gitu. Nah, itu jadi permasalahan sekarang ini, jadi isu utama di PTNBH. Nah, karena PTNBH harus membayar sewa ke negara. Nah, jadi ini masih ada beberapa hal yang belum clear cut. Nah, kita berharap sebenarnya tanah itu meskipun milik negara, tapi pemanfaatannya oleh PTNBH bisa dioptimalkan sehingga kita bisa menggunakan tanah-tanah milik negara yang dikelola oleh UNAN kemudian bisa dijadikan alat ya untuk menghasilkan penerimaan di luar UKT misalnya gitu. Iya, benar sekali, Pak. Nah, ini tentunya dengan perubahan status tadi pengelolaannya juga pastinya berubah ya, Pak ya, sesuai dengan regulasi PTNBH. Kalau Muslimah mikirnya kalau udah PTNBH ini konsepnya berarti lebih mandiri gitu nggak sih, Pak? Dalam pengelolaan keuangan. Ya, jadi yang mandiri itu kan adalah mengelola keuangan yang dihasilkan dari penerimaan UNAN sendiri. Jadi sekarang ini kalau kita masih dengar-dengar itu kawan-kawan masih menyebut PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Kita tidak lagi PNBP. Jadi seluruh yang kita terima, baik dari pengelolaan aset, sewa-sewa, kemudian dari pengelolaan keuangan, misalnya kita dapat deposito, dapat bunga, atau dapat bagi hasil gitu ya. Nah, itu adalah pendapatan UNAN, PN UNAN kalau kita istilahkan sekarang. Bukan lagi sebagai PNBP. Jadi tidak ada istilah PNBP untuk UNAN ini, ya. Nah, tapi masih ada kita rupiah murni. Itu adalah dalam bentuk gaji untuk PNS ya. Jadi gaji PNS itu sepenuhnya menjadi tanggungan negara. Di dalam belanja kita itu bagian dari rupiah murni. Nah, ini anggaran dari kementerian ini ya. Nah, selain itu juga ada bantuan pendanaan PTNBH. BP PTNBH dari kementerian ke UNAN gitu ya. Nah, itu kita juga menggunakannya melalui rencana kerja dan anggaran tahunan UNAN ya. Kalau tantangan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di ketika kita sudah PTNBH ini seperti apa, Pak? Jangka pendek dan jangka menengah, Pak? Iya, jangka pendek dan jangka menengah sebenarnya gini ya. Ada ekspektasi. Harapan ya dari stakeholder itu kan banyak ya. Stakeholder dari universitas ini ada mahasiswa, kemudian ada dosen, ada tenaga kependidikan gitu ya. Itu kan stakeholders. Dan kita tahu kalau dari dosen dan tenaga kependidikan harapannya adalah kalau bisa kesejahteraannya naik, gajinya naik kan gitu ya. Sementara dari mahasiswa kalau bisa lebih murah, makin murah. Nah, ini challenge yang luar biasa ya, itu tantangan yang luar biasa itu yang perlu kita gimana sikapi ya. Yang pertama kan soal komitmen dari negara ya. Sejauh mana negara berkomitmen untuk terus memberikan subsidi ya. Nah, kan subsidi untuk UNAN itu ada dua bentuk. Pertama adalah dalam bentuk gaji tadi untuk pegawai negeri sipil atau ASN ya. Kan kita sekarang sudah punya pegawai negeri sipil, ada P3K. Dan itu semuanya pembiayaannya dari pemerintah. Yang kedua, nah kita punya bantuan pendanaan PTNBH. Nah, itu bantuan itu kita memiliki keleluasaan untuk menggunakan.
dengan tentunya ada ketentuan-ketentuan juga, dan kemudian dari penerimaan UNAN. Nah, kalau kita ingin meningkatkan penerimaan UNAN, tentu sumbernya banyak, ya. Misalnya dari salah satu UKT. Iya. Nah, UKT dinaikkan kan tidak mungkin. Nah, susah ya, kita sudah hampir 12 tahun tidak naik UKT. Kemudian melakukan optimalisasi aset keuangan gitu ya. Jadi aset dan keuangan kita ini kalau bisa kita optimalisasikan sehingga bisa menghasilkan penerimaan. Itu salah satu tools kita ya untuk meningkatkan penerimaan UNAN. Ketika penerimaan UNAN meningkat, maka kemudian tentu bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini tantangan yang tidak mudah. Terus terang saja, kalau dari UKT kan kita tidak meningkat ya. Bahkan tahun ini pun kita, Rektor menetapkan bahwa tidak ada peningkatan UKT. Sehingga ya sudah bisa dipastikan bahwa penerimaan UNAN dari UKT tidak. Nah, dia tidak meningkat. Nah, kemudian yang kedua, bantuan pendanaan PTNBH tahun ini berkurang. Nah, ini memang agak susah juga kita nih. Pemerintah bilang begini gitu ya, tapi ternyata komitmen untuk menambah bantuan itu berkurang. Jadi kalau tahun lalu kita dapat 98 miliar, tahun ini kita hanya dapat 85 miliar. Jadi terjadi penurunan besaran dari bantuan pendanaan untuk UNAN dari negara untuk operasional kita. Nah, kemudian di sisi lain kita kan masih berjuang ini. Bagaimana aset kita ini bisa dimanfaatkan, didaya gunakan sehingga menghasilkan penerimaan. Kan gitu ya? Kira-kira gitu. Nah, itu challenge-nya luar biasa ya. Luar biasa sekali, Pak. Apalagi kalau sekarang kan penerimaan utama itu masih dari UKT ya, Pak ya. Ya, nah, betul. Ini gimana? Kalau ada tantangannya berarti ada solusinya. Nah, solusinya bagaimana, Pak? Agar kita tidak tergantung ke penerimaan UKT ini saja. Apa ada upaya-upaya lain atau? Iya, kalau untuk meningkatkan penerimaan, itu tadi saya bilang, UKT sudah nggak bisa diharapkan naik nih. Iya. Khususnya S1 kan. S2 kita juga belum banyak mahasiswa S2, S3 kan. Iya, benar. Sehingga juga sebenarnya kita bisa fokusnya adalah menambah mahasiswa pasca, sehingga ada pendapatan bertambah di situ. Nah, mungkin S1 tidak bisa dinaikkan UKT-nya, pascanya ditambah mahasiswanya, kemudian disesuaikan uang kuliah ya, tentu akan ada pertambahan peningkatan dari pendapatan di situ. Kemudian bagaimana aset kita, kemudian kita kelola sehingga ya optimalkan ya, sewa ya disewa ya, seharusnya seperti apa penyewaannya, kalau bisa tarifnya kita revisi, tarif layanan yang ada di UNAN yang kemudian berkaitan dengan sewa menyewa itu misalnya kita revisi, kita rasionalkan sehingga mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan aset. Aset-aset yang misalnya belum termanfaatkan, nah itu kita identifikasi dan kita manfaatkan sehingga bisa menghasilkan penerimaan. Nah, tetapi kita juga harus tahu nih bahwa ketika kita ingin memanfaatkan aset itu perlu investasi juga. Nah, jadi ini memang seperti dilema ya. Nah, jadi kalau umpamanya penerimaan UNAN bisa meningkat, tentu itu bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Kesejahteraan dosen, kesejahteraan tenaga kependidikan gitu ya. Dan artinya kita bisa menghandle gitu ya. Jadi persoalan kita sekarang kan di situ. Tahun ini memang tantangannya paling berat ya. Ketika penerimaan UNAN tidak bisa kita harapkan naik ya. Karena pengelolaan aset pun kan baru mulai kita coba untuk mengidentifikasi mana yang umpamanya tarifnya bisa kita rasionalkan sehingga penerimaannya dinaikkan. Dana uang yang kita miliki itu pun kita optimalkan. Kalau nganggur kita cepat kita alokasikan untuk bisa dimanfaatkan, misalnya deposito gitu ya. Nah, sehingga tidak menghasilkan pendapatan yang lebih optimal gitu. Kemudian salah satu lagi solusi kita adalah ya efisiensi. Nah, kita sekarang kan sedang menggalakkan efisiensi itu ya. Jadi artinya kalau pendapatan tidak bisa dinaikkan ya efisiensi lah yang kita lakukan. Efisiensi dalam hal misalnya contoh rektor sudah perintahkan ya konseling di hotel dikurangi gitu ya. Kalau tidak terlalu penting jangan dilakukan, itu sudah penghematan ya kan. Nah, belum lagi ini yang mungkin bisa kita lakukan penghematan listrik gitu ya, penghematan konsumsi dan seterusnya yang memungkinkan kita lakukan sehingga kalau terjadi penghematan kan kita punya dana untuk investasi. Ya kan, kalau ada penghematan kita punya dana untuk bisa kita investasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset. Nah, atau mungkin melalui kerjasama dengan pihak ketiga gitu ya. Nah, ini yang kita coba optimalkan dengan cara-cara dengan berbagai macam. Tapi memang satu hal juga yang perlu saya sampaikan bahwa regulasi kita ternyata belum lengkap juga.
untuk melakukan hal-hal seperti itu ya. Nah, kita harus juga melengkapi regulasi-regulasi di dalam pengelolaan asetnya. Nah, ya. Ini menarik ini Pak, karena selain efisiensi tadi, sebenarnya kita bisa lakukan pemanfaatan aset yang kita punya ini ya Pak ya. Mungkin kita sekarang juga ada UPT usaha dan bisnis UNAN. Mungkin ada program-program tertentu enggak Pak untuk bagaimana pengembangan usaha dan bisnis UNAN mungkin dengan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga atau bagaimana? Ya, memang ada, kita punya Direktorat Pengelolaan Usaha dan Bisnis ya, DPBU, yang dipimpin oleh Pak Andani. Nah, itu kan ada dua kategori di situ yang artinya di bawah monitoring ya, di bawah supervisi dari direktorat. Itu pertama adalah perusahaan, perseroan terbatas. Perseroan terbatas kita kan sudah ada dua, satu PT Aksi, satu lagi pencetakan ya. Andalas printing apa, saya lupa namanya ya. Nah, kemudian dua perusahaan ini merupakan perseroan yang dimiliki oleh UNAN 100%, kecuali yang percetakan itu ada penyertaan modal pihak ketiga, jadi kita kerjasama dengan pihak ketiga. Itu yang saya belum mendapatkan detail ya seperti apa. Nah, jadi artinya ini usaha, unit usaha yang dalam bentuk perseroan terbatas. PT Aksi sudah mulai melakukan aktivitas bisnis, antara lain misalnya membantu membuat perencanaan, ya, konsultan, planning, dan seterusnya. Nah, sementara percetakan kan sudah berjalan juga selama ini. Jadi ada dua perseroan yang sekarang baru mulai beroperasi. Ya, memang modalnya pun sangat kecil gitu ya. Penyertaan modal UNAN untuk kedua unit usaha ini kan, kalau saya tidak salah baru 300 juta. Jadi memang sangat kecil ya. Nah, ini memang memerlukan injection ini ya, injeksi supaya mereka bisa beroperasi lebih cepat gitu ya. Dengan penyertaan modal yang hanya 300 juta ya kita bisa bayangkan apa yang bisa mereka lakukan gitu ya. Kemudian ada pembentukan unit usaha mandiri istilahnya ya, unit usaha. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Satu perseroan ini kan kekayaan UNAN yang dipisahkan. Jadi dia bergerak di luar UNAN. Dia perseroan, dia bisa saja menerima proyek, mengerjakan proyek di tempat lain ya, karena dia perseroan ya. Bisa juga dia mengerjakan yang di UNAN, dia ikut juga tender bersama dengan perusahaan lain. Jadi artinya ini dia betul-betul sebuah entity yang independen gitu ya. Nah, dia di luar UNAN, perseroan, makanya direksinya tidak boleh dosen kan. Kan tidak boleh dosen atau PNS sebagai direksi dari perseroan, meskipun itu milik UNAN. Paling yang bisa kita tugaskan adalah sebagai komisaris, itu bisa. Tapi kalau direktur itu tidak boleh pegawai UNAN, bahkan PNS tidak boleh kan. Nah, termasuk percetakan juga itu direksinya tidak boleh dari UNAN. Nah, tetapi unit usaha itu boleh. Unit usaha itu kan di dalam UNAN, ya seperti unit, tapi dia melaksanakan layanan-layanan yang bersifat usaha. Nah, itu yang sudah kita sekarang jalankan adalah Andalas Residence ya, asrama. Nah, asrama ini kan sudah dikelola secara lebih independen ya, seperti sebuah unit usaha lah. Mereka punya asrama, ada sekian asrama yang dikelola. Nah, kemudian bisa menghasilkan penerimaan dari sewa, dari dari pembayaran pemanfaatan asrama ya. Ada juga 2 rusun ASN gitu ya. Nah, itu ada penerimaan di situ, ada juga. Nah, mereka mengelola secara independen sekarang. Mengelola asrama secara independen, termasuk juga pemeliharaannya dan seterusnya. Nah, ini kan sebuah usaha kita, sebuah upaya kita agar pengelolaannya lebih akuntabel, dan kita harapkan nanti kan kita bisa lihat itu. Paling tidak layanannya semakin baik. Itu harapan kita kan. Layanan terhadap mahasiswa yang menggunakan asrama, layanan terhadap orang yang para dosen atau ASN yang memanfaatkan rusun ASN gitu ya. Kemudian layanan kepada unit-unit yang kita manfaatkan untuk disewa harian itu ada ya. Nah, sehingga menghasilkan penerimaan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan kan gitu. Meskipun belum akan diharapkan untuk menghasilkan kontribusi begitu besar gitu bagi UNAN ya, tapi dengan cara seperti itu sudah ada independensi, sudah ada otonomi di dalam pengelolaan. Nah, itu kita akan kembangkan ke berbagai jenis usaha gitu ya. Nah, misalnya UPT Bahasa, nah itu juga akan ada layanan bisnisnya gitu ya. Nah, kita juga sedang mencoba menggarap halal center gitu ya.
Nanti kan bisa menjadi sebuah center yang menghasilkan juga layanan-layanan untuk sertifikasi halal gitu, pengujian-pengujian halal dan seterusnya. Nah, itu masih banyak lagi yang mungkin kita kembangkan gitu ya. Nah, ini yang kemudian dikelola di bawah Direktorat Pengelolaan Usaha dan Bisnis DPUB. Nah, itu kan tidak bisa seperti membalik telapak tangan tiba-tiba dia menghasilkan uang untuk menutupi tentu ada masanya. Ada progres yang harus kita monitor terus setiap tahun ya. Nah, kita juga tahu bahwa di PT NBH yang lain juga mereka juga punya seperti itu. Bahkan sampai sekarang juga ya masih tertatih-tatih ya untuk bisa mengembangkan pendapatan dari usaha dan bisnis ini ya. Iya, benar. Yang kira gitu ya. Iya. Kalau dilihat ini Pak Unan selain mungkin sewa bangunan dari segi alam juga sebenarnya sangat mendukung ya Pak ya. Misalnya kayak pengembangan agrowisata. Nah, itu gimana Pak? Itu ada rencana ke depan nggak Pak untuk pengelolaan? Ya, itu tentu sesuatu alternatif juga ya. Iya. Sesuatu yang mungkin kita bisa pikirkan, kita lihat studi kelayakannya, kita coba lakukan studi kelayakan sejauh mana ya, artinya kan UNAN bisa menjadi sebuah pusat, sebuah tempat yang menjadi kunjungan wisata gitu. Tapi dari mana kita menghasilkan penerimaan? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga. Kalau orang datang ke UNAN, menjadikan UNAN menjadi objek wisata gitu ya. Nah, objek wisata yang mana kan? Ini perlu kita gali ya dengan baik ya. Tapi kan kemanfaatan UNAN bagi masyarakat kita juga harus perhitungkan ya. Bagaimana UNAN bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya ya, masyarakat Kota Padang, masyarakat Sumatera Barat dan bahkan Indonesia kan. Dari sisi dari sisi keberadaan UNAN, ketika UNAN ini juga memanfaatkan, misalnya katakanlah ada layanan-layanan di UNAN yang kemudian supply-nya dari masyarakat sekitar gitu ya. Nah, itu kan juga akan memberikan dampak ekonomi, sosial, benefit bagi masyarakat di seputar UNAN ya. Melalui unit usaha atau melalui berbagai macam layanan yang ada di UNAN ya. Nah, itu juga perlu kita pikirkan, tidak hanya sekedar upaya bisnis menghasilkan penerimaan ya. Nah, misalnya kita mengakomodasi tempat berjualan bagi bagi pedagang-pedagang kecil gitu ya, lebih rapi, lebih ini, itu kan upaya kita juga. Itu kan nggak mungkin lah kita menerapkan komersialisasi untuk mereka gitu ya. Itu bentuk juga, salah satu bentuk dari bagaimana UNAN kemudian mengakomodasi UMKM gitu ya, membantu para pengusaha kecil gitu ya. Jadi jangan hanya dilihat semata-mata dari sisi bisnis ya, ada benefit dan manfaat juga bagi masyarakat yang mungkin tidak bisa kita harapkan untuk menyumbang bagi penerimaan UNAN gitu ya, tetapi kemanfaatan bagi masyarakat sekitar itu perlu juga kita perhitungkan gitu ya. Jadi sebagai bentuk dukungan untuk memajukan perekonomian masyarakat sekitar betul, UNAN ya Pak ya. Ya, termasuk juga kan pengabdian masyarakat kita gitu ya. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen di seputar kawasan kampus gitu kan. Nah, itu kan juga bisa membantu masyarakat nantinya. Jadi UNAN tidak bisa juga kita jadikan sebagai tempat untuk memunculkan bisnis gitu ya, tidak sepenuhnya komersial gitu. Nah, misalnya contoh, kalau pemanfaatan gedung-gedung di UNAN, nah kan ada juga, udah jadi sewakan saja gedung di UNAN untuk misalnya untuk pesta gitu segala macam ya. Nah, itu kan harus kita perhitungkan juga soal apa memang bisa menghasilkan penerimaan gitu ya. Harus kita hitung karena ada biaya juga di situ kan. Benar. Ketika gedung dipakai, ada biaya listrik, ada biaya cleaning service, ada biaya penyusutan, pemeliharaan dan seterusnya gitu ya. Nah, apakah itu kemudian bisa imbang dengan penghasilannya gitu ya, dengan penerimaannya. Tapi kita perlu pikirkan itu adalah salah satu upaya juga untuk optimalisasi pemanfaatan aset ya, pemanfaatan aset UNAN dengan cara menyewakan, itu kan salah satu upaya juga ya. Oke. Nah, mungkin ada statement terakhir nih Pak dari Bapak untuk stakeholder yang ada di UNAN ataupun mungkin pihak-pihak yang eksternal dari UNAN Pak ataupun pemerintah terkait dengan bagaimana sistem pengelolaan kita saat ini di baik itu bidang keuangan dan juga aset. Ya, pertama mungkin untuk kita yang di internal ya, tentu kita juga berharap agar
Bapak Ibu dosen, kemudian para tenaga kependidikan juga bisa memahami bahwa upaya peningkatan kesejahteraan itu kan tidak bisa tiba-tiba ya. Karena challenge-nya juga besar gitu ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu ya. Kalau umpamanya ada yang menuntut remunerasi ditambah gitu ya, padahal penerimaan kita belum bertambah. Kan remunerasi sumbernya dari penerimaan UNAN. Sementara penerimaan UNAN kan dari UKT tidak naik. Nah kan bisa kita bayangkan itu bagaimana kemudian ekspektasi dari para stakeholder kita khususnya pegawai, staf dan dosen, karyawan gitu ya, tendik. Nah itu kan tidak mudah untuk kita wujudkan ya. Nah kita berharap ada pengertian dan pemahaman itu juga ya. Nah kemudian untuk masyarakat para mahasiswa gitu ya, tentu juga kita harap ikutlah memelihara aset, memelihara ketertiban dan keamanan dan aset UNAN ya, ikut memelihara, ikut juga kalau bisa himbauannya misalnya ya ikut di dalam program penghematan ya. Misalnya kalau listriknya siang-siang hidup di kelas, tidak ada orang ya dimatikan ya. Penghematan itu akan sangat berarti ya. Ini kadang-kadang kan kita nggak menyadari ya bahwa penghematan itu kemudian berdampak kepada tersedianya dana untuk investasi. Ya. Kalau umpamanya kita hemat dalam pembayaran listrik, ya, dalam pembayaran layanan-layanan, kalau ada penghematan itu kan dananya akan bersisa tahun depan. Kita bisa manfaatkan untuk investasi, kita bisa manfaatkan untuk peningkatan layanan, ya, peningkatan pemeliharaan dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kan itu yang tidak disadari oleh semua pihak ya. Kita berharap tenaga kependidikan, ya, kemudian juga ikut di dalam program penghematan ya. Jadi kalau ada listrik siang hari ya matikanlah. Kalau air hidup keran ya dimatikan gitu ya. Harus lebih aware gitu ya Pak ya. Iya. Peduli. Nah, apalagi lingkungan ya. Kita juga ingin menggalakkan nanti ya sampah gitu ya misalnya. Kita akan coba upayakan bagaimana kita memiliki pengelolaan sampah terpadu di mana kemudian ada pemilahan sampah dan sampah organiknya bisa kita olah dan seterusnya ya. Itu kan cita-cita ya yang harus kita lakukan bersama-sama ya. Tapi sebenarnya udah lama dilakukan ya Pak ya. Udah lama ya, tapi belum meningkat masih begitu-begitu juga kan. Ya. Padahal sangat bermanfaat sekali gitu Pak, apalagi bisa menghasilkan produk. Memang ada lagi challenge kita sebenarnya kan soal keamanan ya. Pencurian juga ada terus gitu ya. Nah, itu keamanan kita ya sudah optimal tetapi kan kita masih perlu tingkatkan. Nah, itu butuh biaya. Kemudian kita tahu bahwa setiap ketika masa kuliah, awal-awal kuliah itu kok ramai sekali tuh macet di pintu masuk UNAN. Nah itu sebenarnya memerlukan rekayasa, kemudian memerlukan juga perubahan-perubahan di gerbang UNAN. Nah itu perlu investasi juga, ya kan? Jadi banyak yang sebenarnya kita harus lakukan ya untuk meningkatkan layanan di Universitas Andalas ya. Iya. Jadi intinya kita memang harus berbarengan saling support, baik itu dari pimpinan, baik itu dari dosen, tendik, dan juga mahasiswa. Tapi insya Allah dalam tahun ini sudah dimulai ya Pak ya, sudah dimulai untuk memikirkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan, bagaimana caranya Universitas Andalas beserta sivitas akademikanya itu juga sejahtera, seperti itu. Amin. Ya. Baik. Bapak, terima kasih atas waktunya sudah hadir di podcast UNAN, ngobrol-ngobrol dengan kita. Tentunya semoga ini juga bisa menjadi suatu informasi yang penting, yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya pemirsa podcast UNAN Official. Dan akhir kata saya Muslimah mengucapkan terima kasih. Mohon pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa.